Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, baik adik-adik, pada siang ini, kita akan memulai perkuliahan promosi kesehatan di dalam ilmu kebidanan. Nah, sebelumnya saya akan share screen untuk materinya, adik-adik bisa melihat secara langsung untuk materi yang saya share nantinya. Dan apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu didiskusikan, saya persilahkan ketika saya nanti selesai penyampaian materi. Berikut akan saya share untuk materinya, bisa diperhatikan adik-adik. Bagaimana adik-adik sekalian, apa bisa dilihat untuk materinya? Semuanya bisa terlihat ya di sini ya? Baik, untuk materi kita di siang ini adalah analisis masalah kesehatan di dalam bidang kesehatan reproduksi. Nah, kita lanjutkan, apa sih upaya dari promosi kesehatan itu? Kemarin-kemarin kita sudah membahas bahwa upaya promosi kesehatan itu ada 4 bagian. Yang pertama adalah upaya promotif. Yang dimaksud dengan upaya promotif di sini adalah kita memberikan sebuah ilmu ataupun wawasan ataupun pengetahuan kepada seseorang dengan maksud untuk mempromosikan bidang kesehatan itu dikatakan dengan upaya promotif. Nah, kemudian di sini ada upaya preventif. Apa sih upaya preventif itu? Upaya preventif ini adalah upaya pencegahan. Sebelum seseorang itu terkena penyakit ya, misalnya merebahnya wabah DBD, demam berdarah di lingkungan kita. Upaya preventif pencegahan agar DBD ini tidak menyebar ke lingkungan itu bagaimana? Nah, misal dengan, eee menutup genangan air ya. Kemudian kita tidak membiasakan untuk menaruh pakaian-pakaian kotor di gantungan-gantungan, itu merupakan bentuk upaya preventif. Atau misalnya kalau untuk penyakit-penyakit dengan infeksi, misalnya kita dapat melakukan upaya preventifnya dengan melakukan imunisasi. Nah, itu bentuk upaya preventif. Yang ketiga, upaya kuratif. Apa sih yang dimaksud dengan upaya kuratif itu? Upaya kuratif adalah upaya pengobatan, di mana seseorang diberikan beberapa resep obat-obatan yang bermaksud agar orang ini cepat sembuh. Yang keempat adalah upaya rehabilitatif. Apa sih upaya rehabilitatif itu? Upaya rehabilitatif di sini adalah upaya untuk proses penyembuhan kembali yang tadinya orang ini sakit, dikasih obat biar dia itu sembuh, dilakukan upaya rehabilitatif. Nah, oke, sekarang kita menuju di upaya promotifnya. Di sini ditujukan untuk meningkatkan status serta derajat kesehatan yang optimal. Sasarannya apa? Sasarannya adalah kelompok orang sehat. Bentuk kegiatannya adalah pendidikan kesehatan tentang tata cara memelihara kesehatan. Jadi upaya promotif itu yang pertama sasarannya itu adalah orang yang sehat. Ya, harapannya apa? Orang yang sehat ini bisa melakukan pencegahan agar dia tidak sampai
jatuh sakit ya, dia diberikan wawasan, diberikan pengetahuan untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Dari dimensi sasarannya, pendidikan kesehatan dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama adalah pendidikan kesehatan individu dengan sasaran individu. Contoh, ada seorang perawat, ada seorang bidan memberikan promosi kesehatan kepada pasien, atau misalnya kalau seorang bidan memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi kepada calon pengantin ataupun catin ya. Jadi ada bidan, ada pasien, calon pengantin. Nah, itu disebut sasaran individu, one by one ya, secara personal. Kemudian yang kedua, di sini adalah pendidikan kesehatan kelompok dengan sasarannya berkelompok. Misal, ketika bidan ini melakukan posyandu, setelah selesai posyandu dilakukan em, promosi kesehatan, misalnya untuk pencegahan diare pada anak-anak. Sasarannya orang banyak, bukan hanya satu orang aja. Itu dinamakan dengan sasaran kelompok. Yang ketiga, pendidikan kesehatan masyarakat dengan sasaran masyarakat yang luas, yaitu misalnya dalam satu desa. Di sini bidan ini memberikan promosi kesehatan untuk orang-orang di desa itu karena mungkin di desa itu sedang terkena wabah DBD ya. Bidan ini memberikan penyuluhan terkait bagaimana sistem penularan dari DBD itu, proses pencegahannya seperti apa, biar kita tidak gampang tertular itu bagaimana. Nah, sasarannya adalah masyarakat luas. Nah, kemudian tempat pelaksanaan pendidikan. Yang pertama, di sekolah, sasarannya adalah murid-murid yang ada di sekolah itu. Yang kedua, di rumah sakit, sasarannya siapa? Sasarannya adalah pasien dan keluarganya. Yang ketiga, pendidikan kesehatan di tempat-tempat kerja dengan sasaran buruh ataupun karyawan yang bersangkutan. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk upaya preventifnya. Apa sih upaya preventif itu? Yaitu upaya untuk pencegahan penyakit. Tujuannya mencegah keluarga dengan resiko yang tinggi agar tidak jatuh sampai tidak terjadi sakit. Namanya adalah primary prevention. Sasaran kelompok resiko tinggi. Nah, bentuk upaya preventifnya ini apa? Ada imunisasi, ada antenatal care ataupun pemeriksaan kehamilan. Tujuannya untuk mendeteksi resiko tinggi ibu hamil. Ada PNC, postnatal care, atau saat nifas untuk mengidentifikasi infeksi nifas. Perinatal, yaitu masa kelahiran, ataupun ada neonatal, ya, dan lain-lain. Baik adik-adik, dari dua bagian promosi kesehatan yang saya sampaikan ini, kira-kira ada yang ditanyakan? Saya persilakan untuk bertanya, Mbak Dinda. Baik, silakan Mbak Dinda. Baik, akan saya jelaskan ya untuk media di dalam memberikan promosi kesehatan ini. Yang pertama dari sifatnya dulu. Jadi medianya ini harus menarik intinya. Misal, saya contohkan seperti ini. Kita memberikan promosi kesehatan pada ibu-ibu yang mengantarkan balitanya ke posyandu. Ketika ibu-ibu posyandu ini kan di situ suaranya sangat gaduh karena banyak orang. Kita mencoba untuk memberikan promosi kesehatan. Kalau kita memberikan promosi ini tanpa ada bantuan alat, tentunya tidak akan menarik. Tapi kalau misalnya kita menggunakan media promosi ini dengan menggunakan alat, contoh misalnya poster ya, atau leaflet.
atau bentuknya lembar balik, di mana media-media yang saya sebutkan itu, mempunyai kualifikasi ataupun bentuk yang menarik, dengan warna yang menarik, warnanya bermacam-macam ya, sehingga orang itu melihat, "Oh itu apa itu? Informasi apa?" Nah, ini juga sangat mempengaruhi antusiasme seseorang untuk mendengarkan, apa yang kita sampaikan. Jadi ada poster, ada leaflet, ada lembar balik ya, kemudian ada flip chart ya, jadi macam-macam media. Nanti di pertemuan yang selanjutnya akan saya jelaskan terkait, beberapa bentuk media di dalam promosi kesehatan itu. Sudah cukup jelas Mbak Dinda? Baik, saya persilakan yang lain ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya rasa cukup ya.